Hai Bapak Ibu, sampai ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan soal UPPWG tahun 2023, yaitu dalam jabatan ya. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas soal pedagogik yang sering muncul ya. Ini biasanya pasti muncul yang seperti ini ya. Dan berdasarkan kisi-kisi. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu bahwa belajar yang paling baik adalah belajar audiovisual, seperti yang Bapak Ibu lakukan seperti ini ya. Ya, jadi ketika Bapak Ibu melihat langsung soalnya, setelah itu mempelajari langsung, ya mendengar pembahasannya langsung ya, maka Bapak Ibu akan lebih kuat ingatannya, maka nanti akan lulus UP ya. Baik, kita akan langsung ke soal nomor 1 ya. Landasan pendidikan jenis ini memiliki asumsi yang bersumber hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan adalah. Baik Bapak Ibu, kata kunci di sini dulu ya. Ini dia. Jadi bersumber pada hakikat manusia, hakikat ini bukan Y tapi T ya. Hakikat ilmu, nilai serta perilaku ya. Baik Bapak Ibu, A. Landasan filosofis, B. Landasan sosiologis, C. Landasan religius, D. Landasan yuridis, D. Landasan psikologis. Mana jawabannya? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah A ya, landasan filosofis. Landasan filosofis itu adalah landasan yang pandangan asumsinya itu bersumber pada hakikat manusia, hakikat ilmu, serta nilai dan perilaku ya. Kalau sosiologis itu berhubungan dengan masyarakat ya. Kalau landasan religius seperti hubungan dengan Tuhan atau keagamaan. Yuridis hukum ya. Psikologis, kalau psikologis seperti kejiwaan eh, kejiwaan ya. Baik, berarti jawabannya A ya, landasan filosofis. Kita lanjut ke soal B. Soal B. Soal nomor 2. Berikut ini contoh konkret dari implikasi landasan religius dalam pendidikan di sekolah adalah. Nah, di sini kata kuncinya Bapak Ibu adalah contoh konkret landasan religius di sekolah ya. A. Menjaga lingkungan sekitar sekolah karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. B. Gotong royong dan saling menghormati antar warga masyarakat meskipun berbeda suku, ras, dan agama. C. Guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. D. Guru menggunakan media pembelajaran interaktif untuk mendukung pembelajaran di kelas. E. Sekolah menyediakan berbagai ekstrakurikuler yang dapat memfasilitasi potensi dan kreativitas anak. Berarti jawaban yang benar mana? Yaitu C ya. C Bapak Ibu ya. Guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Mengapa Bapak Ibu? Karena di sini contoh konkret implikasi landasan religius di sekolah, bukan di tempat lain. Berarti pelaksanaannya mana? Di kelas, yaitu guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran ya. Sering kita laksanakan Bapak Ibu ya, sebelum belajar kita mengajak anak-anak berdoa dan juga setelahnya ya. Ya, maka ini C yang paling tepat. Kalau menjaga lingkungan sekitar rumah, ya karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Ini bukan di sekolah Bapak Ibu, ya, berarti di rumah, begitu ya. Begitu juga B ini ya di masyarakat ya, bukan di rumah. Nah, kalau D dan E ini jauh sekali ya. Berarti tepat jawaban C ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Peserta didik Y sebagian besar memiliki gaya belajar visual
Maka strategi belajar yang tepat dilakukan untuk di kelas tersebut yaitu, nah, siswa yang namanya Y ini, kelas Y maksudnya, sebagian besar itu gaya belajarnya visual. Nah, gaya belajar itu sangat sangat banyak ya Bapak Ibu ya. Yang di sini sebagian besar siswa itu gaya belajarnya visual. Berarti apa nih? A, peserta didik ditugaskan untuk menganalisis materi. B, peserta didik ditugaskan merangkum suatu uraian. C, peserta didik ditugaskan membaca buku X karangan Mr. X. D, peserta didik ditugaskan untuk mengemukakan pendapat. E, peserta didik ditugaskan untuk merangkum bahan belajar yang terdapat dalam buku teks. Ya, mana-mana kira jawaban tepat nih. Visual ini berarti apa? Mereka belajarnya itu lebih mudah memahami ketika mereka melihat. Itu visual, ya melihat langsung. Ya, jawabannya yang tepat adalah C ya. Peserta didik ditugaskan membaca buku X karangan Mr. X. Mengapa Bapak Ibu? Dengan mereka membaca ini, baca buku ini, ya, maka mereka melihat langsung, membaca langsung. Itulah disebut visual ya. Ya. Kalau A ya ditugas untuk menganalisis materi itu visualnya sedikit ya. Tidak terlalu banyak. Merangkum suatu uraian juga sama ya, kurang tepat. Mengemukakan pendapat itu lebih lagi ya. Itu jauh sekali ya. Merangkum juga kurang. Jadi yang tepat itu kalau gaya belajar visual adalah peserta didik ditugaskan baca buku ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor, ini jawaban C ya. Soal nomor 4. Pak Joko ketiga akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik penyakit menular, melakukan pretest terlebih dahulu. Hal ini artinya guru memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal titik-titik-titik. Ya, kita lihat di sini adalah kata kunci karakteristik peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu, Pak Guru di sini, Pak Joko ini melakukan pretest terlebih dahulu pada pembelajarannya. Nah, berarti karakteristik peserta didiknya seperti apa? Dalam hal apa ya? A, motivasi belajarnya. B, perkembangan sosialnya. C, perkembangan emosinya. D, perkembangan motoriknya. E, kemampuan awalnya. Mana Bapak Ibu? Ya, kalau pretest berarti ini karakteristik peserta didik dalam hal ya jawabannya itu kemampuan awal. Ya, biasanya dalam pembelajaran Bapak Ibu kita melakukan pretest kepada siswa. Sejauh apa mereka memahami soal tersebut. Maka nanti ada post-test. Nah, kalau guru melakukan post-test, kata kunci pretest di sini, berarti ya yaitu karakteristik peserta didik dalam hal kemampuan awalnya ya. Itu kuncinya di situ. Jawabannya adalah E. Jadi bukan motivasinya, bukan sosialnya, bukan emosinya, bukan motoriknya. Ini terjadi sosial, emosinya, motorik ketika mereka sudah belajar nanti ya. Oke, baik kita lanjut soal nomor 5 ya. Untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dengan menerapkan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Karena dalam teori belajar ini titik-titik. Nah, di mana kata kuncinya Bapak Ibu? Kata kuncinya adalah untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa menerapkan teori belajar konstruktivisme. Iya, iya, Bapak Ibu, teori konstruktivisme ini yaitu salah satu pembelajaran kooperatif ya, di mana penekanan proses pembelajarannya itu sumber belajarnya itu siswa seperti itu ya. Kita lihat A.
mudah dalam mengevaluasi hasil belajar. Ya. B. Siswa belajar dalam kelompok, maka tugas guru lebih ringan. C. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar. D. Siswa diberi tugas sehingga belajar lebih aktif. E. Menempatkan siswa sebagai objek penting dalam belajar. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui dalam soal PPG ya, itu sulitnya ada dua, Bapak Ibu, di soal dan juga di jawaban. Ini hampir sama semuanya. Tetapi yang mana yang paling tepat, paling mengena, paling benar begitu ya. Jadi jawaban paling benar adalah C ya. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar seperti yang saya katakan tadi. Konstruktivisme ini ya berarti salah satu dari pembelajaran kooperatif. Artinya siswa sebagai sumber belajar atau menempatkan siswa sebagai subjek belajar gitu ya. Jadi jawabannya C. 6. Salah satu perkembangan teknologi dalam praktik pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan teknologi, salah satunya dalam pembelajaran yang memanfaatkan sosial media. Dalam pembelajaran tersebut, memberikan kesempatan peserta didik untuk titik-titik A. Berkolaborasi, berinteraksi, dan berbagi informasi. B. Berbagi informasi, berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu. C. Berinteraksi, berbagi informasi, memperbaiki kesalahannya. D. Berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu, berinteraksi. E. Berkorespondensi terkait proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Jadi, jawaban tepat apa Bapak Ibu? Kata kunci di sini apa dulu ini ya? Jadi di sini adalah pembelajaran memanfaatkan sosial media ya. Sosial media berarti seperti apa contohnya? Seperti WhatsApp gitu ya. Ada juga Zoom gitu ya, Google Meet gitu ya. Nah, di sini ketika mereka memanfaatkan itu, ya, berarti apa yang mereka lakukan? Ya, kesempatan apa? A, berarti jawabannya apa? Yaitu A ya. Berkolaborasi, berinteraksi, dan berbagi informasi. Nah, ketika mereka menggunakan sosial media Bapak Ibu, mereka bisa berkolaborasi di situ, ya. Berkolaborasi untuk memecahkan suatu masalah, ya, yang mereka hadapi, ya, atau pelajaran mereka laksanakan pada saat itu. Dan juga selain berkolaborasi, mereka siswa juga, Bapak Ibu, bisa berinteraksi satu sama lain, ya, berinteraksi satu sama lain, dan juga berbagi informasi, ya, di mana mereka saling memberikan ide, ya, mana yang harus dikerjakan, apa solusinya dan lainnya. Nah, jadi yang paling tepat adalah A ya, berkolaborasi, berinteraksi dan berbagi informasi. Sedangkan yang lain mengapa salah? Kalau B, berbagi informasi, berkolaborasi benar, tetapi yang salahnya adalah mengembangkan kemampuan individu salah ya. Memperbaiki kesalahan salah ya. Ini sama juga ya, D dan E. Jadi jawaban paling tepat adalah A ya. Nomor 7. Menurut teori belajar konstruktivistik, anak akan merasakan bahwa proses belajar itu suatu proses yang menyenangkan. Apa kata kuncinya Bapak Ibu? Di sini teori belajar konstruktivistik ya, proses yang menyenangkan. Nah, ketika Bapak Ibu menerapkan teori belajar konstruktivistik ini, bagaimana supaya menyenangkan begitu ya? A. Jika sesuai dengan taraf berpikir anak. B. Ada keterlibatan intelektual dan emosional anak. Ini intelektual ya. C. Belajar dipraktikkan. D. Adanya kompetensi belajar. E. Terdapat stimulus dan respon yang sesuai. Jadi jawaban sesuai ada apa? Yang paling tepat ini. Yaitu B ya.
adanya keterlibatan intelektual dan emosional anak. Jadi belajar konstruktivistik ini prosesnya menyenangkan jika intelektual anak dan emosional anak ini sama-sama terlibat. Jika intelektual saja, emosional tidak dilibatkan, maka tidak menyenangkan, merasa bosan anak-anaknya dan lainnya. Ya, jadi jawabannya adalah B ya. Kita lanjut soal nomor 8. Kurikulum sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah merupakan fungsi kurikulum bagi ya di sini melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran. Ya, fungsi kurikulum ini banyak Bapak Ibu ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah melakukan pengawasan terhadap pembelajaran. Ya, berarti bagi apa nih? Bagi A guru, B kepala sekolah, C orang tua, D siswa, E pengawas sekolah. Jadi jawabannya adalah kepala sekolah. Mengapa Bapak Ibu? Ya, karena di sekolah tersebut ia melakukan pengawasan siapa terhadap yang melaksanakan pembelajaran yaitu kepala sekolah. Jadi kurikulum ya yang pedomannya itu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran itu adalah kepala sekolah. Contoh seperti apa? Kepala sekolah melakukan supervisi kepada guru-gurunya seperti itu ya. Jadi jawaban tepat adalah kepala sekolah. Mengapa guru salah? Guru itu yang melaksanakan pembelajarannya, ya. Orang tua bukan ya. Siswa juga bukan ya. Pengawas sekolah juga bukan ya. Jadi yang tepat adalah kepala sekolah yang fungsi sebagai supervisi juga ya. Ya, jawabannya B. Kita lanjut nomor 9. Kurikulum harus aktif berpartisipasi aktif sebagai kontrol atau filter sosial menunjukkan fungsi kurikulum. Iya, fungsi kurikulum, kontrol dan filter. Nah, ini dia, sosial. Apakah A konservatif, B kreatif, C evaluatif, D dinamis, E imajinatif. Ya, berarti jawabannya adalah A konservatif ya. Ya, mengapa Bapak Ibu? Karena eh, fungsi kurikulum konservatif ini dia fungsinya yaitu sebagai kontrol, berarti pengawasan atau penyaringan sosial tadi. Ya, maka adanya konservatif. Ya, kalau kita sering dengar konservatif hewan-hewan langka, berarti apa? Melindungi, mengawasi begitu ya. Berarti kalau sebagai kontrol filter, berarti fungsi kurikulum konservatif ya. Kalau kreatif bukan ya, evaluatif bukan, dinamis, imajinatif juga bukan ya. Ya, nomor 10. Kualifikasi yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan di SMA merupakan tujuan titik-titik. Ya, A. Pembelajaran umum, B. Mata pelajaran, C. Institusional, D. Pendidikan nasional, E. Pembelajaran khusus. Jadi, kata kuncinya di sini kualifikasi. Ya, yang diharapkan setelah siswa menyelesaikan pendidikan SMA nanti apa? Berarti ini merupakan tujuan apa ini? Tujuannya ya. Tujuan apa? Apakah yang mana jawabannya Bapak Ibu dari ABCD ini? Jadi jawaban yang benar adalah institusional ya. Karena institusional ini Bapak Ibu ya tujuannya itu apa? Setelah siswa menyelesaikan pendidikannya nanti ya, mereka tuh ada harapan apa yang dicapainya gitu. Apa yang mereka dapatkan seperti itu ya. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu institusional ya.
Baik Bapak Ibu, sampai di sini pembahasan kita dulu. Mudah-mudahan berguna bagi Bapak Ibu untuk menambah pengetahuannya. Dan harapannya eh, Bapak Ibu lolos ya, dan juga bisa mengisi eh, PPG ketika waktunya nanti. Dan mohon dukung dari Bapak Ibu untuk subscribe ya channel ini, ya like, bunyikan lonceng dan komennya ya, beri masukan. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu di pembahasan soal dan tutorial lainnya.